Kalau dia berani, lo kenapa saya tidak boleh? Kamu mesti lihat perundangannya. Kamu sebagai apa? Bolehkah kamu menekan rakyatmu? Bolehkah kamu memberikan apapun juga kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan yang ada di Republik Indonesia ini? Lalu keluarganya itu apa sama sih? Enggak deh. Sorry ya, namanya polisi. Emangnya keluarganya polisi juga? Ya enggak lah. Makan bakso juga, makan mie juga. Kenapa? Betul apa tidak? Betul. Takut apa tidak? Tidak. Takut apa tidak? Tidak. Takut apa tidak? Tidak. Yes, begitu dong. Mestinya ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel, tahu nggak? Kenapa? Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Timing ini nggak bisa bohong ya. Pernyataan keras Ibu Mega kan terutama setelah tanggal 25 Oktober 2023. Jadi meskipun semangatnya, substansinya itu berlaku buat semuanya, termasuk pasangan nomor 1, 2, dan 3, tetapi tanda kutip ya, sindirannya itu jelas ke paslon nomor 2. Jadi saya sih menganggap tidak bisa dipisahkan dari faktor politik ya, dukungan Presiden Jokowi terhadap majunya putranya sebagai cawapres Pak Prabowo. Meskipun ya kita sepakat ya, dari sisi kecurangan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Dari sisi substansi apa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu pernyataan seorang negarawan. Tetapi secara politik arahnya memang menunjuk pada calon tertentu. Apalagi nih ya, kalau kita bacakan poin-poin yang disampaikan beliau. Pertama kan beliau menyampaikan jangan golput, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kedua, penguasa bagaikan orba, dan dia menunjuk pada penguasa saat ini yang melakukan praktek-praktek yang seperti pemerintahan Orde Baru. Ya, ini menurut saya sesuatu yang sangat keras, tetapi tidak baru ya, terutama kalau kita lihat kajian para akademisi tentang politik demokrasi di Indonesia. Ya, kesimpulan saya udah ada keputusan 2 hari lalu bahwa apapun Ibu Mega akan ambil risiko. Nah, kita tunggu langkah berikutnya. Langkah berikutnya tentu adalah menarik semua menteri dari PDIP. Itu konsekuensinya. Kalau itu nggak dilakukan, artinya itu bertak sampah sebetulnya. Karena dalam kalkulasi pragmatis, Ibu Mega masih merasa lebih penting ada orang di Jokowi daripada ditarik semua tuh. Nah, kalkulasi ini yang kita sebut kalkulasi pragmatis. Padahal PDIP itu partai yang ideologis, bukan partai pragmatis. Jadi kalau Mega udah tiba pada semacam kejengkelan total, ya lakukan aja dengan cara yang lebih terlihat bahwa langkah dari kejengkelan itu bukan sekedar menabrak baliho-baliho lawan, tapi juga menabrak atau membatalkan kebijakan-kebijakan yang oleh PDIP dianggap tidak pro rakyat. Kan soal IKN PDIP belum ngomong, PDIP mesti batalkan. Soal Omnibus Law PDIP belum ngomong. Jadi mestinya PDIP tunjukkan bahwa dia memang jengkel pada kebijakan Jokowi, bukan sekedar personal aja, tapi kebijakan Jokowi. Kita mau lihat PDIP itu tumbuh kembali sebagai partai yang ada basis ideologisnya, yaitu Wong Cilik. Karena itu mestinya PDIP bikin daftar selama 9 tahun apa aja kejahatan ekonomi Jokowi yang memburukkan ekonomi Wong Cilik. Apa aja kejahatan politik Jokowi yang membuat demokrasi makin lama makin redup. Kan itu intinya kan. Jadi lebih baik bikin daftar itu yang dikampanyekan tuh. Dan sebetulnya udah bagus. Ganjar udah mulai dengan mengevaluasi kebijakan hukum Pak Jokowi yang poinnya cuma 5. Jadi mulai dari situ tuh. Kalau sekedar marah-marah kalau Jokowi menghalangi, dengan sendirinya Jokowi pasti halangi kok. Tetapi ada konsekuensinya, yaitu tarik Jokowi, tarik kartu anggota Jokowi. Kan itu yang ditunggu publik. Mega marah ya,
baru saja berkuasa, kalian mau bertindak seperti Orde Baru, ya. Lalu yang salah siapa kalau itu terjadi, ya kan? Ya Mega atau Jokowi dengan keluarga, atau Jokowi dengan, bukan antek-anteknya sih, dengan temen-temennya gitu loh, yang sekarang ini tampaknya memang menggunakan kewenangan yang ada, kekuasaan yang ada, bukan untuk rakyat tetapi untuk mereka sendiri. Bahkan termasuk Mega, bisa dikatakan kalau ini ditujukan kepada Jokowi loh ya, kemarahannya ini karena Megawati tidak menyebut nama secara persis ya Jokowi gitu. Itu pun sekarang ini berada dalam tekanan ya, bahkan memainkan peran sebagai oposisi ya. Aneh sebetulnya, dia adalah partai terbesar di Indonesia ya, partainya istana, bahkan itu adalah kadernya Jokowi itu ya, pekerja partainya yang tunduk kepada Megawati, tapi situasinya hari ini menempatkan PDI dalam kondisi seperti oposisi ya. Dan kemungkinan kalau kemarahan Megawati ini meledak gitu, dan sebetulnya ini sudah dengan nada yang cukup tinggi pemirsa, Megawati marah di hadapan Rakornas relawan Ganjar Mahfud ya, tetapi tetap belum menyebut nama secara khusus dan belum ada tindakan real bagaimana sebetulnya reaksi dari partai ini secara formal, organisasional ini bertindak terhadap Gibran dan juga Jokowi. Belum jelas ya, walaupun nada, irama, tekanan, pernyataan, bahkan sikap itu sudah menunjukkan satu pola yang relatif seragam ya, oposisi dan bahkan kemarahan, bukan sekedar kekecewaan ya. Kenapa? Ya ini menjadi aneh dan perlu kita tanya, kenapa PDIP seperti ini ya? Ini yang menjadi persoalan ya. Bisa jadi memang seperti yang diduga oleh banyak pihak bahwa dia main dua kaki ya, atau pura-pura main dua kaki ya, dan nanti kalau jagonya itu kalah di putaran yang pertama, dia akan dengan mudah untuk masuk ke grupnya Jokowi, sekalipun sekarang mungkin sudah akan menjadi anak buahnya Jokowi ya. Itu mungkin saja terjadi karena kabar-kabarnya memang jeblok sekali. Ganjar Mahfud ini gak dongkrak, bahkan ada yang mengatakan salah memang tampaknya PDIP memilih Ganjar itu karena sebetulnya yang layak untuk tanding itu malah Puan Maharani. Puan Maharani dalam menghadapi media jauh lebih bagus ketimbang Ganjar Pranowo, maupun menghadapi host TV atau platform berita apa yang kelihatannya pertanyaannya nakal-nakal itu, Puan Maharani jauh lebih baik. Tetapi mungkin terbius oleh survei yang menempatkan Maharani di papan bawah, Ganjar di papan atas, itu yang membuat tampaknya akhirnya memilih Ganjar ya. Yang kedua bisa jadi memang sengaja seperti ini PDIP untuk playing victim ya, playing victim ya, karena rata-rata rakyat Indonesia biasanya itu menolong korban, tetapi kalau korbannya itu tipu-tipu, oh bukan malah ditolong ya, tetapi dinyinyirin. Dan ini tampaknya kemarahan Megawati ini juga mendapatkan respon yang luar biasa banyaknya dari pemirsa ya, dari para netizen ya, dan itu menunjukkan ya dengan kata-kata yang malah aneh gitu ya. Mestinya Megawati itu perlu apa, tapi sindiran dari netizen itu misalnya Aqua Mijon misalnya lagi ngomong sama cermin, artinya apa sebetulnya? Dia sedang menuding dirinya sendiri lagi berkuasa, gayanya seperti Orba. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena dia tidak nunjuk nama, atau mungkin tidak berani nunjuk nama ya. Tampaknya nyinyir semua kepada Megawati. Ya ini nasibnya lah PDIP. Kadang-kadang kan, oh kita dikibulin, baliho kita dirobohin atau dicabutin sama pihak tertentu. Ternyata dia mengerahkan ASN. Ya karena banyak wali kota, bupati itu masih di bawah PDIP dan mereka kerahkan itu. Kan ini kan jadi lucu.